Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya, dan saya masih akan terus memotivasi, masih akan terus mengedukasi, memberikan semangat sama teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Kenapa saya membuat video-video seperti ini? Karena tujuannya adalah untuk memotivasi ya. Selain memotivasi, saya juga ingin membuat hati teman-teman itu selalu tenang, selalu dalam keadaan nyaman, tidak selalu was-was, tidak selalu gelisah, memikirkan sensasi dan sensasi di fisik dan di perasaan yang tidak nyaman ya teman-teman ya. Karena tujuan saya membuat video-video seperti ini adalah untuk menenangkan hati teman-teman ya teman-teman ya. Karena saya juga dulu merasakan ya yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, dengan puluhan bahkan ratusan sensasi yang saya rasakan, mulai dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, dengan sensasi yang bergonta-ganti selama 4 tahun. Setiap harinya itu selalu bergonta-ganti sensasi saya rasakan ya selama 4 tahun ya teman-teman ya. Makanya saya juga merasakan tersiksanya seperti apa terkena gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Makanya saya tahu betul apa yang teman-teman butuhkan itu, apa yang teman-teman inginkan ya teman-teman ya. Ya, video-video motivasi-motivasi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman ya, untuk teman-teman yang saat ini mungkin baru menemukan video ini, teman-teman bisa bantu channel saya dengan cara subscribe. Karena dengan teman-teman sudah subscribe di channel saya, maka video-video saya ini akan berkembang ya. Channel saya ini akan berkembang dan akan banyak sekali teman-teman, orang-orang di luar sana itu banyak sekali yang terbantu dan termotivasi juga ya teman-teman ya. Karena tujuan saya memang seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, untuk di video saya kali ini yang saya bahas adalah beberapa sensasi yang mudah ditangani hanya dengan cara minum air hangat ya teman-teman ya. Nah, untuk pembahasan di video saya kali ini seperti itu ya teman-teman ya. Beberapa sensasi yang benar-benar sangat mudah sekali penanganannya, yaitu hanya dengan minum air hangat saja kalian tuh bisa menghilangkan sensasi tersebut ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang saat ini mungkin masih menonton ya teman-teman ya, teman-teman bisa tonton videonya dengan tenang, tonton videonya dengan nyaman, karena memang tujuan saya itu seperti itu ya, membuat kalian itu merasakan tenang, merasakan nyaman, supaya kalian itu dalam proses perbaikannya akan semakin cepat ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa menyaksikan video ini dengan tenang, dengan nyaman ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu bisa menangkap apa yang saya jelaskan ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Nah, oke, kembali lagi ke topik ya teman-teman ya. Topiknya adalah beberapa sensasi yang dulu itu bukan yang dulu ya, maksudnya beberapa sensasi yang sering muncul ketika saya terkena gangguan asam lambung dan dapat saya kendalikan hanya dengan minum air hangat ya teman-teman ya. Tapi ingat teman-teman ya, harus digarisbawahi, untuk sensasi ini bukan berarti hilang total ya teman-teman ya. Dengan minum air hangat terus sensasinya hilang, nggak muncul-muncul lagi, bukan ya teman-teman ya. Sensasinya akan cepat muncul, tetapi dia sensasinya ini akan reda dengan cara kita itu minum air hangat ya teman-teman ya. Dan teman-teman ketika merasakan sensasi itu kan merasakan was-was ya teman-teman ya. Ketika teman-teman merasakan was-was ya, yang harus kalian lakukan itu adalah minum air hangat tersebut ya teman-teman ya. Tapi ingat, untuk menghilangkan total sensasi ini bukan hanya dengan air hangat saja ya teman-teman ya, tapi dengan menjaga pola makan, dengan menjaga pola hidupnya dengan baik ya teman-teman ya. Itu baru kalian nanti akan sembuh total dan tidak merasakan sensasi lagi. Tapi air hangat ini cukup membantu sekali ya teman-teman ya, cukup membantu jika kalian itu saat ini sedang merasakannya ya teman-teman ya, dan kalian tuh tidak nyaman banget rasanya dan kalian tuh ingin cepat menghilangkan sensasi tersebut ya teman-teman ya. Nah, untuk sensasi yang pertama itu adalah perut kembung atau begah ya teman-teman ya. Nah, perut kembung atau begah saya juga dulu sering sekali merasakannya, bahkan hampir setiap hari itu saya merasakan ya teman-teman ya. Dari saya mulai bangun tidur, terus kemudian mulai tidur lagi, bahkan sampai saya ketika lagi tidur itu selalu merasakan perut begah ketika saya habis makan atau saya salah makan,
atau saya kecapean, itu saya juga sering merasakan perut begah. Dan sensasi itu bisa saya tangani dengan cara minum air hangat ya teman-teman ya. Saya langsung buru-buru minum air hangat. Kenapa saya buru-buru langsung minum air hangat? Karena rasanya itu nggak nyaman banget ya teman-teman ya. Ketika perut saya merasakan kembung, begah, itu kita buat beraktivitas saja kita nggak sanggup ya teman-teman ya. Karena dicampur juga dengan rasa sakitnya ya teman-teman ya. Sudah gitu rasa was-wasnya, terus kemudian rasa pikirannya takutnya itu ya teman-teman ya, akhirnya menimbulkan rasa lebih begah lagi dan tidak nyaman lagi ya teman-teman ya, lebih nggak nyaman lagi. Dan akhirnya saya redakan dengan cara minum air hangat, dan hangatnya itu hangat-hangat hangat kuku tapi lebih hangat lagi ya teman-teman ya. Itu saya minum pelan-pelan ya teman-teman ya, 1 gelas. Nanti kalau saya sudah sendawa, ketika saya sudah keluar sendawa itu nanti perut begahnya itu hilang, terus kemudian saya merasakan normal lagi. Dan ketika saya sudah merasakan normal lagi, kecemasannya saya berkurang, dan akhirnya ketika kecemasan saya berkurang, saya mulai bisa berpikir jernih lagi. Oh iya, ternyata perut begah bisa ditangani dengan cara minum air hangat. Terus kemudian dengan cara perutnya diisi juga ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Terus kemudian sensasi yang kedua adalah sensasi tenggorokan mengganjal, tenggorokan kering, tenggorokan terasa pahit, mulut terasa masam ya teman-teman ya. Saya juga dulu sering merasakannya itu ya teman-teman ya. Saya sering merasakan tenggorokan itu pahit, masam, terus kemudian terasa seperti mengganjal, susah menelan. Terus ketika saya bercermin, saya melihat di dalam mulut saya itu rasanya itu seperti orang yang masih panas dalam ya teman-teman ya. Di bagian dalamnya sini apa sih ini namanya ya, amandel, di bagian amandelnya itu merah sekali ya teman-teman ya, seperti radang. Dan di bagian lidahnya itu pucat putih ya teman-teman ya, dan akhirnya menimbulkan rasa cemas juga. Dan yang saya lakukan adalah dengan sering minum air hangat juga ya teman-teman ya. Ketika saya sudah minum air hangat, saya sudah rileks, terus kemudian rasa pahitnya sudah mulai berkurang, akhirnya rasa cemasnya pun hilang ya teman-teman ya. Terus kemudian yang selanjutnya itu adalah eh, rasa tidak nyaman di bagian dada ya teman-teman ya, seperti dada mulai cekit-cekit tembus sampai ke belakang, terus kemudian nafas terasa berat, terus kemudian terasa jantung debar-debar. Itu juga saya melakukannya, melakukan penanganannya dengan cara minum air hangat juga ya teman-teman ya. Ketika sensasi di bagian dada itu saya rasakan seperti cekit-cekit di sebelah kiri, kadang menjalar sampai ke tangan, terus kemudian di sebelah kanan pindah, terus kemudian tembus sampai ke belakang. Yang saya lakukan adalah minum air hangat juga ya teman-teman ya. Karena ketika saya sudah tahu ya teman-teman ya, ketika saya itu sudah merasakan nyeri di bagian dada kiri sampai tembus ke belakang, terus kemudian nafas saya mulai sesak, terus saya mulai cemas, itu menandakan bahwa ada gas, ada banyak gas di bagian lambung saya ya teman-teman ya, yang diakibatkan karena si gas lambung itu tadi ya teman-teman ya. Makanya saya berpikiran dengan cara saya minum air hangat, otot-otot di tubuh saya itu akan mengendur ya teman-teman ya. Ketika otot-otot tubuh saya itu mengendur, dan nanti otot-otot itu akan berjalan dengan normal ya teman-teman ya, dan akan mengeluarkan sendawa ya teman-teman ya. Dan ketika saya sudah sendawa, hati saya pun langsung tenang lagi, pikiran saya langsung tenang lagi, dan akhirnya bisa berpikir wajar lagi ya teman-teman ya. Nah untuk yang selanjutnya itu adalah kepala bagian belakang terasa berat ya teman-teman ya. Ketika kepala belakang saya itu terasa berat, saya juga dulu sering sekali minum, langsung melakukan penanganannya itu dengan cara minum air hangat juga ya teman-teman ya. Ketika kepala saya sudah mulai terasa berat, saya itu sudah hafal betul dengan sensasi-sensasi yang saya rasakan ya teman-teman ya. Karena bukan puluhan kali ya teman-teman ya, bahkan sepertinya sudah ratusan kali saya rasakan ya selama 4 tahun. Bayangkan ya teman-teman ya, setiap hari itu sensasi itu hadir, muncul, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi, saya tangani lagi, hilang lagi, muncul lagi, saya tangani lagi. Jadi saya sampai hampir hafal betul ya teman-teman ya sensasinya. Nah makanya
Ketika saya merasakan seperti leher berat, terus leher seperti kaku, kepala berat, mata buram, itu yang saya lakukan langsung saya itu ambil air hangat, terus kemudian saya minum pelan-pelan, dan ketika saya sudah sendawa, sudah mengeluarkan sendawa, saya itu merasakan tenang ya teman-teman ya. Karena semuanya itu dari gas lambung ya teman-teman ya. Apa hubungannya kepala berat dengan eh, gas itu tadi ya teman-teman ya? Karena gini teman-teman ya, eh, di tubuh kita itu rumit sekali ya teman-teman ya, entah itu sarafnya, entah itu ototnya, terus kemudian dari arah kepala ini otot-otot saraf-saraf ini terhubung semua ke lambung, dan ketika lambung itu penuh dengan gas ya teman-teman ya, ketika lambung itu penuh dengan gas maka ada penekanan di situ, dan di situ sudah banyak sekali saraf-saraf yang menuju ke kepala ya teman-teman ya, seperti otot, saraf, terus kemudian pembuluh darah, itu semuanya kan ada di lambung, terus mengarah ke kepala, dan ketika si lambung itu tertekan dan akhirnya si otot-otot tadi pun ikut tertekan, makanya dia langsung menjalar ke bagian kepala. Nah, ketika saya minum air hangat, akhirnya ketika sendawa si lambungnya itu kendor lagi karena anginnya sudah hilang, dan akhirnya ketika sudah kendor saya sudah merasakan nyaman, tidak merasakan kepala berat lagi, dan akhirnya nyaman lagi, dan saya bisa berpikir wajar lagi. Saya ingat-ingat betul itu seperti itu, bahkan sampai saya membaik pun saya lakukan terus seperti itu ya teman-teman ya, ketika saya mengalami sensasi itu. Terus kemudian apalagi teman-teman, selanjutnya adalah sensasi di hidung tersumbat ya teman-teman ya, hidung mampet. Mampetnya itu bukan sebelah-sebelah ya teman-teman ya, dua-duanya. Karena biasanya untuk orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung itu biasanya mampetnya itu hanya sebelah kayak teman-teman ya. Kadang-kadang kan kita kalau misalkan lagi tidur nih, hidung kita mampet, ketika kita miring ke kiri mampetnya ke kiri, ketika kita tidurnya miring ke kanan mampetnya ke kanan. Tapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD itu mampetnya itu dua-duanya ya teman-teman ya. Itu diakibatkan karena si eh, cairan asam lambung itu tadi sudah naik ke kerongkongan, dan akhirnya mempengaruhi si hidung itu tadi ya teman-teman ya, di selaput lendir ya teman-teman ya. Karena untuk lendir yang bikin mampet itu sendiri itu sebenarnya lendir ya teman-teman ya. Yang bikin mampet kita itu adalah selaput lendirnya itu, dan selaput lendir itu mengeluarkan pertahanan ya teman-teman ya, supaya si selaput lendirnya itu tidak teriritasi oleh si asam lambung, makanya dia itu mengeluarkan mengeluarkan perlindungan dengan cara mengeluarkan si cairan, dan akhirnya membuat si hidung kita itu mampet. Dan bagaimana saya caranya dulu ya, dengan cara minum air hangat juga ya teman-teman ya. Dengan saya minum air hangat, terus kemudian selain otot-ototnya juga mengendur, terus kemudian merasakan sensasi hangat di bagian tenggorokan, terus kemudian si asam lambungnya juga ikut turun lagi ke bawah, dan akhirnya hidungnya plong lagi karena si otot-ototnya rileks lagi. Nah, itu teman-teman yang saya lakukan dulu seperti itu, dengan cara minum air hangat. Beberapa sensasi ini benar-benar manjur untuk menghilangkan sensasi ini. Yang manjur itu adalah dengan cara minum air hangat ya teman-teman ya. Tapi digaris bawahi lagi ya teman-teman ya, air hangat tidak menyembuhkan sampai, maksudnya tidak menghilangkan total, langsung hilang gitu sensasinya, nggak muncul-muncul lagi, enggak ya teman-teman ya. Yang menyembuhkan adalah dengan cara kita menjalani pola makan yang baik dengan disiplin, pola hidup yang baik dengan disiplin ya teman-teman ya. Nah, itu yang bisa menyembuhkan ya teman-teman ya. Disiplin untuk melakukan pola makannya, mungkin semua teman-teman di sini yang lagi nonton mungkin bisa melakukan pola makannya dengan baik ya, menjaga pantangannya, terus kemudian cara makannya, terus kemudian jenis makanannya mungkin teman-teman bisa melakukannya. Terus kemudian untuk pola hidupnya mungkin teman-teman bisa tidur tepat waktu, mungkin teman-teman juga bisa olahraga tepat waktu, olahraga olahraga bisa ya teman-teman ya. Tapi yang susah itu adalah melakukannya dengan disiplin ya teman-teman ya, itu yang paling susah. Nah, untuk teman-teman yang saat ini masih belum membaik-membaik, teman-teman perhatikan di situ ya, di situnya ya teman-teman ya, apakah teman-teman sudah konsisten, sudah disiplin ya teman-teman ya. Kalau kalian mau disiplin dengan menjaga pola makan yang teratur, menjaga jenis makanannya, terus kemudian
jam makannya, terus kemudian apa-apa saja yang dimakan, apa-apa saja yang dikonsumsi, teman-teman sudah melakukannya dengan baik, terus kemudian di pola hidupnya, tidur yang cukup, olahraga, siang hari beraktivitas, terus kemudian istirahatnya yang cukup. Kalau teman-teman bisa konsisten, bisa disiplin, pasti teman-teman itu bisa membaik dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman. Jangan seperti saya dulu ya teman-teman ya. Saya dulu mengalaminya selama 4 tahun karena saya itu mencela-mencela ya teman-teman ya. Saya sudah melakukan pola hidup nih, udah beberapa hari sudah membaik, saya ngawur lagi makannya. Saya udah mulai disiplin nih menjaga pola hidupnya, tidur cukup, terus kemudian tidak selalu kecapean. Setelah saya sudah membaik sedikit, saya ngawur lagi pola hidupnya, begadang lagi, terus kemudian kecapean terus lagi ya teman-teman ya. Makannya semrawut lagi dan akhirnya kambuh lagi dan kambuh lagi. Nah, makanya saya tuh nggak mau supaya teman-teman itu merasakan rasa nggak nyamannya itu bertubi-tubi terus setiap hari ya teman-teman ya, karena saya juga dulu merasakannya itu sangat luar biasa sekali, sampai-sampai saya itu nggak percaya ya teman-teman ya, ini gangguan asam lambung tapi kok rasanya seperti ini rasanya ya teman-teman ya, rasanya itu seperti bukan gangguan asam lambung ya teman-teman ya, tapi saya juga selalu mencari-cari teman-teman ya, dan akhirnya saya juga sadar sebenarnya saya itu terkena gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan kecemasan berlebih. Yang memperparah saya itu adalah kecemasannya, karena kita itu selalu dibohongin sama pikiran-pikiran kita sendiri ya teman-teman ya, karena menurut pengalaman saya itu dulu seperti itu ya teman-teman ya. Saya itu selalu merasakan cemas, selalu merasakan was-was, apa-apa sedikit itu selalu saya pikirin, dan akhirnya saya itu terjebak di fase-fase yang itu-itu aja ya teman-teman ya. Sudah mulai agak membaik nih, sudah mulai agak normal, tapi saya pola hidupnya tidak saya disiplin, pola makannya saya ngawur, akhirnya kambuh-kambuhan lagi. Jadi merasa tersiksa sekali ya teman-teman ya. Dan saya minta tolong, mudah-mudahan teman-teman jangan seperti saya ya teman-teman yang lama sekali ya teman-teman ya. 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh teman-teman ya. Setiap hari saya itu merasakan. Makanya saya itu ingin supaya teman-teman itu nggak sampai berlarut-larut lama ya teman-teman ya. Kalaupun saya dulu mungkin ya teman-teman ya, misalkan saya dulu itu sudah tahu dari awal bahwa caranya seperti ini, saya menerapkannya 1 bulan, 2 bulan, mungkin 3 bulan, itu saya sudah sembuh total ya teman-teman ya, nggak sampai bertahun-tahun. Tapi ini sangat luar biasa sekali karena kecerobohan saya, makanya saya itu sampai bertahun-tahun ya teman-teman ya. Makanya saya itu ingin supaya teman-teman itu jangan seperti saya juga ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah oke teman-teman, cukup sekian ya videonya teman-teman ya. Untuk pembahasan kali ini adalah beberapa sensasi yang dapat dihilangkan dengan cara minum air hangat. Itu sangat manjur sekali ya teman-teman ya, teman-teman bisa terapkan juga ya teman-teman, itu sangat manjur sekali. Dan ingat teman-teman ya, itu tidak menyembuhkan, tapi untuk sementara, untuk menghilangkan rasa tidak nyaman di tubuh teman-teman semua, supaya teman-teman itu bisa menjalani hari-hari, bisa memperbaiki diri lebih baik lagi teman-teman. Itu bantuannya seperti itu ya teman-teman ya, sering minum air hangat. Nah saya juga dulu pernah berpikir gini ya teman-teman ya, ada yang lupa saya teman-teman, ketika saya sudah melakukan metode itu ya teman-teman ya, terus saya tuh sudah membuktikan bahwa itu berhasil, saya itu langsung berpikir gini, oh iya ya, saya merasakan sensasi dada cekit-cekit ini, saya minum air hangat membaik. Berarti saya itu harus mencegahnya dulu supaya jangan keluar dulu nih, yang namanya dada cekit-cekit sampai tembus ke belakang ini jangan sampai keluar dulu nih. Gimana caranya? Berarti saya harus minum air hangat terus supaya nggak ngasih kesempatan si eh, dadanya ini kerasa dulu kayak teman-teman ya, karena kalau udah kerasa cemasnya itu kemana-mana ya teman-teman ya, sampai kalau sudah cemas jadi tadi kambuh lagi ya teman-teman ya, panik attack lagi. Makanya saya mencegah gimana caranya supaya nggak kambuh lagi, berarti saya harus minum air hangat terus nih. Saya kan kalau menangani sensasi minum air hangat, berarti sebelum sensasinya hadir saya harus minum air hangat dulu, saya cegat dulu nih sensasinya supaya nggak muncul dulu. Nah dari situ semakin lama kita nggak merasakan sensasi, kita akan semakin cepat membaik ya teman-teman ya, sensasi apapun itu ya teman-teman ya.
Nah, itu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk menjaga pola makan, pola pikir, dan pola hidupnya. Nah, itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, videonya sampai di sini saja ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih, saya doakan supaya teman-teman semua tidak lain, tidak bukan ya teman-teman ya, tidak memandang suku, tidak memandang agama ya teman-teman ya. Semuanya saya doakan supaya teman-teman semua cepat sehat, cepat membaik, cepat terbebas dengan yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih yang menyiksa sekali ya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa selalu mendoakan saya juga supaya saya sehat terus ya teman-teman ya, supaya saya bisa memotivasi teman-teman semua terus setiap hari ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang saat ini supaya teman-teman itu bisa selalu merasakan nyaman, bisa selalu merasakan ketenangan ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, saya akhiri ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.